2023 2016 adalah metode morbiditas perhitungan obat berdasarkan pola penyakit. Jadi kalau di sini penyakitnya apa saja, berarti beda. Saya menemukan di daerah yang mendekati Gunung Galunggung, penyakit kulit, kemudian penyakit mata itu tinggi sekali. Itu berarti penyediaan obatnya itu ya harus diperbanyak dengan yang morbiditas di daerah itu. Jadi pada prakteknya penggunaan metode mobilitas untuk penyelesaian rencana kebutuhan di apotek jarang diterapkan karena keterbatasan data terkait pola penyakit. Kecuali kita sudah survei duluan bahwa bagaimana sih pola penyakit di daerah ini, di daerah tertentu, kita harus survei dulu baru bisa menentukan jawaban. Nah, kemudian metode-metode dan sebagainya. Ini Prof. Thompson, jadi Anda bisa baca sebagai ini ya, sebagai pengetahuan. Ini cara pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan ini sudah diatur di Permenkes 73 2016. Ini sampai dengan cara-cara penyimpanannya ya. Kalau di lemari pendingin, termostatnya di sebelah mana, kemudian pengatur suhunya di mana, kemudian ada yang disebut high alert medication atau HAM. Jadi obat yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan terjadinya kesalahan serius beresiko tinggi. Nah, ini yang dimaksud HAM itu apa dan sebagainya. Ini dijelaskan di sini ya. Ini lemarinya, kemudian contoh-contohnya ini bagus sekali ya untuk Anda bisa baca nanti satu-satu mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Di puskesmas ada bukunya, di rumah sakit ada. Nah, yang kedua tadi, ini yang tadi kita bahas adalah pengelolaan sediaan kefarmasian. Nah, di dalam Anda harus mengetahui ya bahwa pelayanan farmasi klinik di apotek itu pelayanan farmasi klinik bukan hanya ada di rumah sakit, bukan hanya ada di fasilitas kesehatan lanjutan atau di klinik yang ada dokternya, tapi di pelayanan farmasi klinik juga bisa dilakukan di apotek. Apa yang termasuk pekerjaan kefarmasian yang terkait dengan pelayanan farmasi klinik? Pengkajian dan pelayanan resep, kemudian dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, home care ya. Mungkin home care di Tasik atau di Jawa Barat itu jarang. Nah, karena home care itu diambil alih oleh aplikasi sekarang itu. Kalau dokter, kalau dok itu di Tasik udah banyak pasien yang menggunakan Halodoc. Males ke dokter, dia konsultasi melalui telemedicine, melalui HP, melalui video call, kemudian dikasih resep, resepnya itu masuk pada rekanan Halodoc. Kemudian PTO, pemantauan terapi obat, dan MESO, monitoring efek samping obat. Jadi di sini juga karena melaksanakan farmasi klinik itu ada 7 kegiatan di apotek. Inilah yang memang di undang-undang atau di Permenkes mengenai pelayanan farmasi, standar pelayanan farmasi di apotek itu yang termasuk farmasi klinik ada 7 kegiatan. PTO ini kriteria pasien yang perlu diprioritaskan untuk pelayanan farmasi klinik. Tidak semua pasien ya dilakukan sampai MESO, sampai PTO, tapi ada beberapa pasien yang tadi saya sampaikan pasien-pasien yang bermasalah. Pediatri, pasien anak, pasien orang tua, kemudian polifarmasi, mendapat obat yang sangat banyak, kemudian penyakit kronis, obat penyakit terapi sempit dan sebagainya. Jadi bacalah di sini Anda lihat bahwa standar pelayanan farmasi ini akan saya share. Oke, selanjutnya, nah sekarang yang baru nih. Yang baru itu adalah kita akan bahas seperti ini.
ini baru ya. Nah, kita akan bahas peraturan Permenkes Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor kesehatan. Nah, kita lihat di sini penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Risiko ini apa yang dimaksud dengan risiko? Kita lihat bahwa jadi semenjak Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan, Undang-Undang Cipta Kerja itu Omnibus Law diterapkan, bahwa di sana disebutkan Omnibus Law itu sangat tebal sekali ya. Anda bisa lihat di sini. Ini untuk perizinan di sektor kesehatan itu ada 1833 halaman. Ini di sini bisa kita lihat 1833 halaman. Sangat tebal sekali ya. Undang-Undang Cipta Kerja juga sama. Tebal sekali. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai basisnya. Kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah muncul peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang pasal 3 peraturan pemerintah 47 2001 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakit. Jadi ada 2 PP yang perlu dijelaskan oleh Permenkes. Satu PP nomor 5 2021, kemudian PP nomor 47 tahun 2021. Nah, ini bisa lihat ya tentang basisnya. Nah, ini kenapa Permenkes ini dikeluarkan Permenkes 14 2021 itu karena sebagai penjelas, sebagai petunjuk teknis dari Omnibus Law. Jadi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Disinilah sebagai ininya apa namanya penerangnya. Kemudian PP nomor 18 2021 tentang Kementerian Kesehatan dan sebagainya lah. Nah, kita lihat di sini. Pasal 1 itu adalah menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko kesehatan sektor kesehatan. Jadi di sini itu apotek itu termasuk salah satu sarana yang berisiko. Risiko apa? Risiko menciptakan pencemaran dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini yang termasuk standar kegiatan usaha kefarmasian, alat kesehatan, pembekalan kesehatan, dan rumah tangga. Ini standar usaha toko obat, standar usaha apotek, dan belah ke bawah ya. Oke. Kita lihat botol susu bayi, ini pedagang besar kosmetik, kondisi obat tradisional, ini standar usahanya dari sini. Dan ada standar kegiatan usaha pelayanan kesehatan, ada di pemerintah, puskesmas, klinik, kita lihat ya. Ini standar usaha toko obat. Kemudian kita bisa lihat lagi. Ini bukan di apotek ya. Kalau yang di toko obat itu bahasa LBI-nya itu bukan di apotek. Kemudian kita lihat perizinan yang baru. Ini sangat berubah sekali ya, karena ini Permenkes baru keluar tahun 2021, berubah perizinan dan diterapkannya baru 1-2 bulan ke belakang. Nah, kita lihat di sini standar usaha apotek. Ini apotek adalah sarana pelayanan, ini udah jelas definisinya. Bertanggung jawab kepada pasien tadi sudah saya jelaskan ya, standar pelayanan kefarmasian, apoteker jelaskan apa, kemudian apoteker penanggung jawab. Yang selanjutnya singkat apa adalah apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan kefarmasian di apotek. PPK tadi, nah, kalimat yang dari SMK atau asisten apoteker ini sudah dihapus di apa namanya, di poin
PMK 47 ini. Nah, yang mau saya bahas salah satunya adalah perizinan apotek. Adalah persetujuan pemerintah untuk penyelenggaraan apotek. Jadi kalau dulu izin apotek itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau sekarang itu secara terpusat dikeluarkan oleh OSS, One Single Submission, dilakukan secara online, kemudian ditempuh prosedurnya keluar izin. Kemudian sertifikat standar apotek adalah, nah sekarang ada lagi. Jadi apotek itu harus mempunyai sertifikat standar dengan peraturan perundang-undangan yang baru adalah bukti pemenuhan seluruh persyaratan perizinan berusaha apotek yang dikeluarkan oleh dinasnya. Kalau dulu dinas itu mengeluarkan izin apotek ya, kalau sekarang dinas itu mengeluarkan sertifikat standar apotek sebagai syarat untuk izin apotek. Nah ini STR, ini kita sudah bahas ya. TRA sudah kita bahas, SIP, SIPA, surat izin praktek itu sudah dibahas. Kemudian standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, sebagai yang saya slide share ya. Slide-nya di-share. Kemudian ini resep. Nah, Anda bisa dilihat ya. Kalau resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper, kertas, maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian di sini sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, kita bahas pada kuliah-kuliah sebelumnya, definisi-definisi yang itu sudah dirangkum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini standar-standarnya. Kemudian nih, yang ada di peraturan baru ini adalah telefarmasi. Adalah pelayanan kefarmasian oleh apoteker melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kepada pasien. Jadi sekarang itu mau pasien membeli online, dijelaskannya melalui telefarmasi itu boleh. Jadi misalkan ada resepnya itu resep elektronik dikirimkan ke apotek, apotek itu mengirim tanpa pasien harus datang ke apotek, obat dikirimkan itu bisa. Jadi melalui telefarmasi. Nah inilah yang menjadi baru, yang baru diterapkan di dua bulan ini. Apotek itu diselenggarakan oleh pelaku usaha perorangan atau non perorangan. Pelaku usaha perseorangan adalah apoteker. Jadi dengan undang-undang yang baru ini, dengan peraturan PMK 47 ini, bahwa jadi kalau yang mau mendirikan apotek bukan apoteker, itu tidak bisa dengan usaha perseorangan. Kalau dulu ada istilah bahwa pemilik apotek dengan apoteker. Kalau sekarang pemilik apotek itu kalau ingin membuka usaha apotek, kalau dia bukan apoteker, nah sini pelaku usaha non perseorangan berupa perseroan terbatas, yayasan dan atau koperasi. Pelaku usaha non perseorangan melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan oleh notaris. Di sini bahwa kalau dulu kalau ingin membuat apotek tanpa ribet, ya bisa pelaku usaha perseorangan. Tetapi kalau misalkan dia bukan pelaku usaha non perseorangan, harus membuat perseroan terbatas. PT ya. PT itu berat sekali membuat peraturan perseroan terbatas, itu harus ada sahamnya, harus didaftarkan di akta hukum online dan sebagainya. Nah kalau dulu itu siapapun boleh mendirikan apotek asal ada surat kerjasama dengan apoteker. Kalau sekarang, kalau dia perseorangan, hanya boleh apoteker yang mendirikan apotek. Kalau pelaku usaha non perseorangan harus berupa PT, yayasan, dan atau koperasi. Inilah peraturan yang baru yang memang baru ditetapkan
diterapkan di tahun 2021. Kemudian di sini, ini perbedaannya ya, bahwa makanya sekarang itu termasuk di Kota Tasikmalaya banyak pemilik apotek yang kebingungan. Karena apa? Karena dia harus membuat PT, yayasan atau koperasi, di mana yayasan, koperasi atau PT ini pembuatannya tidak sederhana. Dia harus membuat ke notaris, didaftarkan, dan sebagainya. Ini persyaratan ini ya, durasinya. Nah, yang durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 30 hari sejak melakukan permohonan. Nah, jadi apotek itu pemberian izinnya 9 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. SIA, izin apotek berlaku 5 tahun, persyaratan perpanjangan dan sebagainya. Nah, ini kemana? Ke OSS. Ke OSSS ya. Dinas perizinan. Dinas perizinan itu hanya mengeluarkan hanya membantu perizinan saja. Jadi dikeluarkan oleh secara online. Nah, di sini apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi. Misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan, itu dibolehkan adanya apotek dengan tetap memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, disinilah yang berbeda ya. Jadi kalau dulu orang itu mendirikan apotek itu gampang. Kalau sekarang, kalau dia bukan apoteker, dia harus mempunyai mendirikan PT, yayasan, atau koperasi. Oke, kita lihat lagi di nah, kita lihat ini dikeluarkan pemerintah bahwa proses lengkap perizinan apotek yang baru ya, NIB, nomor induk berusaha, SPPL, pengelolaan lingkungan. Nah, di sini, nah, Anda kalau tadi bingung apa sih saya ngomong OSS itu, OSS itu adalah online single submission, jadi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik semua ya. Jadi izin usaha itu sekarang terpusat di OSS. Kemudian kita lihat nih di sini. Nah, perizinan apotek ini, apakah di apotek kalau sekarang ya, apotek baru, kemudian atau perpanjangan. Kalau perpanjangan itu mengisi Simona. Simona itu sistem monitoring. Kita lihat Simona apotek. Nah, Simona itu sistem informasi monitoring dan pembinaan fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi di sini mendaftar dulu untuk mendapat akun Simona. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk perpanjangan. Kemudian, nah di sini sudah jelas ya, apotek baru atau PSA bukan apoteker. Kalau PSA apoteker perseorangan, mudah di familiar ya, PSA sama dengan apa. Kalau bukan apoteker, dia harus membentuk PT, yayasan, atau koperasi, langkah ketiganya itu. Kemudian ini dia apoteker, tetapi bukan tidak praktek menjadi apa. Misalkan saya ingin punya apotek nih, tapi apotekernya orang lain, bisa. Nah, harus bentuk PT perseorangan. Notaris urus perpanjangan PSA dengan apa? Daftar NIB di OSS, ini didaftarkan, kemudian ajukan di OSS, survei dari Dinkes, dan menerbitkan sertifikat standar. Izin keluar, nah, jadi sekarang itu semuanya melalui online. Jadi yang berbeda itu, kalau dulu izin itu bisa pendirian apotek itu bisa oleh non apoteker tanpa harus mendirikan badan hukum. Kalau sekarang di sini harus berbadan hukum. Oke, sampai
sini ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, silahkan. Absennya diisi ya. Ini ada 60. Absensinya udah diisi, kita lihat. Ini udah mengisi ya. Kelas A, B, C udah mengisi. Pun tadi ada yang mengisi 2 kali ya, apa-apa lah. Udah 63 orang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah pagi ini. Ya, boleh, boleh. Kalau misalnya yang panjangan apotek, nah kalau si perusahaannya sebelumnya udah punya NIB. Kalau sekarang perpanjangan, kalau bukan apoteker harus jadi PT dulu. Nah, itu kalau yang udah punya NIB harus bikin NIB lagi, apa lanjut aja? Nah, ini yang dibahas di